Itulah Salman hadir memberikan ceramah. Dia udah jelas dia ngadain pengajian jam 7 sampai jam 9, sisanya pembagian door prize. Jadi dia caranya adalah kemasnya pengajian gitu. Tapi acaranya itu sampai jam 2 paling cepet. Itu pun harus benturan dulu dengan warga. Jadi warga itu protes di sini dengan kegiatan dia karena gunain sound system yang luar biasa dan kebisingan luar biasa. Parkirannya, perilaku semua anggotanya dia barbar karena dia nggak bisa menghargai orang yang bukan pendawa. Inilah sisi menarik dari sosok Salman Nuryanto. Pria yang selalu mencetuskan jargon hidup itu indah ini sebelumnya adalah tukang bubur ayam di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sampai akhirnya ia bertemu Ridwan pada tahun 2009 yang memberinya modal 10 juta rupiah untuk menjalankan bisnis koperasi. Lika-liku perjalanan hidup itu pun akhirnya ia buat dalam sebuah film pendek. Seiring berjalannya waktu, bisnis ala-ala Koperasi Pandawa bertumbuh kembang dan berhasil menjaring banyak dana. Salman pun akhirnya pindah menempati rumah tinggal di Kompleks Palem Ganda Asri. Tak cuma Salman seorang, ia juga memboyong para leader untuk tinggal di kompleks yang sama. Hampir 15% penduduk kompleks ini merupakan anggota Pandawa. Jadi nggak ada yang namanya di sini punyanya KSP Pandawa Mandiri atau punyanya Pandawa Group, nggak ada. Dia ngakunya seperti itu. Dan yang saya tahu dia juga artinya gini, dia ambil dari PT Sabar Ganda sekian, kemudian dikasih di over ke dia punya leader atau diamond dengan harga sekian. Jadi berbeda. Nah ini yang saya tahu. Jadi kalau soal dealnya dia dengan leadernya saya nggak tahu. Tidak cuma menyewa rumah mentereng, Salman pun merubah penampilan. Pria lulusan sekolah dasar ini hobi berpakaian ala-ala Pangeran Diponegoro. Gaya hidupnya berubah 180 derajat. Saya beberapa kali ngelihat kalau dia keluar itu dikawal. Jadi ada rider lah gitu ya. Dia dikawal. Bahkan waktu dia pulang haji itu ada marching band yang nyambut dia di depan kompleks. Dan kita juga sering lihat ada aparat yang ke rumahnya dia. Namun itu cerita lalu. Sejak OJK menyatakan KSP Pandawa Mandiri menyimpang alias abal-abal, Salman jadi susah ditemui anggota. Mobilnya itu mewah-mewah ya kelasnya. Seperti yang di lingkungan, yang di sejajar saya aja udah pasti ada Pajero, ada Mercy, ada BMW, ada Fortuner. Itu semua kan bukan mobil murah. Tapi itu mungkin buat leadernya ya. Jadi tergantung nilai investasinya. Nilai investasi besar ya mobilnya ini gitu. Inilah bahan presentasi yang selalu dipaparkan Salman dan para leader saat menggait anggota baru. Berkedok sebuah koperasi simpan pinjam dengan dana bergulir bagi pedagang, Salman menjaring nasabah. Dan bagi nasabah yang menitipkan uang ke koperasinya, dijanjikan bisa mendapat keuntungan berlipat ganda. Dalam 3 bulan saja, dengan modal 100 juta rupiah, keuntungan koperasi disebut bisa mendapat 1 miliar rupiah. Kondisi di lapangan, kalau umpamanya penawaran ini ada 1 atau 2 orang saja yang sudah masuk, itu akan sangat cepat dia